Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence as well. Woohoo, intro. Ya, halo guys, kembali lagi sama gue di sini di channel Techinet sini. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau coba ngoprek lagi atau nge-labs lagi ya, tapi kali ini tentang topiknya itu tentang Python. Dan di episode kali ini merupakan episode pertama dari Python series, walaupun bukan episode pertama dari keseluruhan video-video Techinet ya. Dan juga untuk kesempatan kali ini yang mau kita bahas dalam Python ini adalah sebuah statement kondisional yang mungkin untuk kalian yang memang sudah bergelut di dunia developer Python itu sering ya melihat kondisi yang seperti ini. Atau mungkin buat kalian yang baru mulai menjadi developer Python juga beberapa kali mungkin melihat kondisi if seperti ini, tapi tidak benar-benar mengetahui ini maksudnya apa gitu. Jadi cuma sekedar mengikuti pattern-pattern yang ada. Mungkin di kesempatan kali ini yang itulah yang pengen gue coba untuk oprek dan elaborate gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi insight juga buat kalian. Oke, kita langsung aja. Jadi gue mulai di sini kondisi statement di Python yang seperti ini, if underscore name underscore sama dengan underscore main underscore tapi mainnya ini dalam kutip ya, artinya ini string. Ada sebuah kondisi di mana kalian pakai digunakan untuk memulai sebuah eksekusi Python. Jadi maksudnya adalah underscore name underscore ini adalah sebenarnya special variable yang mana kalau kita eksekusi dia itu akan menunjukkan suara motor lewat lagi. Oke, lanjut. Jadi ini adalah special variable yang sebenarnya ketika dieksekusi itu dia itu memiliki value underscore main. Namun walaupun value-nya underscore main ini sebenarnya value-nya ini cukup fleksibel, tergantung bagaimana di Python script-nya atau Python code-nya ini dieksekusi gitu. Jika dieksekusi dari file yang lain alias sebagai sebuah modul yang diimport, maka underscore name ini mempunyai value dari nama file Python-nya, bukan underscore main. Sehingga ini bisa menjadi indikasi untuk menentukan apakah file Python yang dieksekusi ini adalah sebuah file mainnya atau file yang pertama yang directly dieksekusi atau sebenarnya ini adalah file yang diimport. Oke, gua akan coba tunjukin maksudnya gimana. Ini gua coba komen dulu. Oh iya. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Jadi kalau misalkan di sini modul ini merupakan sini juga coba langsung eksekusi dulu.
Lalu kita coba eksekusi ya. My module. Sorry. Oke, wait. Oh iya, oke, salah. Pasti aja salah. Yes. Nah, jadi ketika ini di print atau ya benar, di print dalam stdout gitu ya, di konsol, dia itu bisa kita lihat value-nya adalah underscore underscore main. Oke, jadi sebenarnya value dari underscore underscore name ini adalah underscore underscore main. Nah, ketika di sini ada sebuah if statement di mana ada underscore underscore name sama dengan underscore underscore main ini, artinya jika ini menghasilkan sebuah kondisi atau result yang true, dia akan mengeksekusi sebuah function main, yang mana function main ini adalah berisi sebuah perintah untuk memprint string hi. So, jadi ini sesimpel itu. Jadi ketika setiap Python dieksekusi, sebuah Python code dieksekusi itu dia akan menciptakan sebuah variabel-variabel spesial lah, variabel-variabel khusus gitu. Yang salah satu dari variabel-variabel itu adalah variabel underscore underscore name underscore underscore. Nah, tapi ini juga kespesialannya itu bukan hanya memiliki atau auto generate yang memiliki underscore underscore main ini value-nya, dia itu juga bisa digunakan sebagai sebuah indikator apakah file Python-nya ini dieksekusi langsung ataukah dieksekusi sebagai sebuah modul yang diimport gitu. Maksudnya kayak gini, gue coba untuk eksekusi dulu yang kedua ini. Oh ya, ya. Oke, dia masih main. Nah, gue akan coba eksekusi ini di modul lain, misalnya di modul gue yang ini, dengan cara mengimportnya my modul ini. Nah, seperti lihat di sini ketika kita mengeksekusi modul my modul ini yang dalamnya berisi sebuah komentar, sorry bukan komentar, berisi sebuah instruksi untuk memprint string dan memprint variabel value dari variabel underscore name ini, tapi code ini dieksekusi dari file code yang lain dengan cara diimport, dia itu tidak akan menunjukkan sebuah value underscore main, melainkan value-nya itu adalah nama file dari tempat dia berada gitu. Ya kalau di sini kalau nama filenya itu adalah my underscore module.py, ya jadinya yang di bawah itu value-nya adalah my underscore module gitu. Nah ini juga, dan ini artinya yang tadi saya jelasin itu, dia itu mempunyai kondisi atau bisa juga sebagai indikator untuk menentukan apakah file Python ini dieksekusi secara langsung atau menjadi tidak langsung, alias menjadi sebuah modul di file Python yang lainnya gitu. Yang ini tentunya nggak dieksekusi karena di komentar ya. Nah, sekarang kita coba untuk
sedikit mencoba-coba lagi agar lebih clear dan melakukan beberapa variasi dalam ngopreknya. Di sini coba ditambahkan lagi modul modul. Oke, seperti ini. Nice. Oke, lanjut. Oh ya, sorry. Coba cek sih. Ya, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa ketika dieksekusi ini masih menunjukkan value-nya main ya, tapi bukan itu yang maksudnya ditunjukin di sini. Sudah tidak dikomentar, kan tadinya seperti ini. Itu kan tadinya line ini tidak ada nih. Dia mengimport my modul file ini, lalu di sini dieksekusi line yang pertama ini, yang menjadi line pertama ini, walaupun line 7 tapi ini line pertama ya karena ini di komen. Nah, dieksekusi ya hasilnya value-nya masih sama main gitu. Tapi ketika ini sudah tidak di komen, diberikan tanda komen hashtag, ketika diimport my modul, file ini tidak tereksekusi sama sekali gitu. Kenapa? Sebenarnya bukan karena tereksekusi. Maksudnya di sini tidak tereksekusi, tapi di sini tereksekusi, yaitu berdasarkan main. Jadi maksudnya ini bukan tidak tereksekusi ya. Jadi artinya itu karena di sini kalau kita perhatikan ada sebuah kondisi yang membuat program atau komputer tidak melakukan eksekusi karena tidak memenuhi syaratnya gitu. Karena ketika variabel underscore name ini dieksekusi dari file ini yang menjadi file yang dieksekusi langsung, value-nya itu bukan underscore main, melainkan nama modulnya yaitu my module. Nah, jadi di sini sama aja. Statementnya bilang my module sama dengan underscore main, ya tentu saja hasilnya false. Jadi def main ini, function main ini tidak pernah tereksekusi gitu. Sedangkan di sini, kenapa di sini value-nya main? Karena dia itu dieksekusi, variabelnya dieksekusi secara langsung gitu. Kalau dieksekusi secara langsung, ya tentu saja variabel ini masih memiliki value main gitu. Jadi itulah penjelasannya kenapa ini tidak tereksekusi. Sebenarnya kita bisa sedikit membuktikan dengan cara seperti ini. Kita berikan else, tapi kita masih tetap menggunakan function main untuk menunjukkan bahwa ini dieksekusi atau enggak. Lalu kita running di sini, yang di running tentu saja file yang kedua ya. Si high-nya tereksekusi karena memenuhi syarat. Jadi ketika ini false atau value-nya tidak true lah. Kalau else itu kan tidak peduli false atau true, yang bukan tidak peduli ya. Kalau ini gagal di sini maka yang dieksekusi ada else-nya gitu ya. Nah, di else-nya ini yaitu memiliki instruksi untuk menjalankan sebuah function main. Nah, function mainnya ini jadi dieksekusi. Lalu selanjutnya dia lanjut mengeksekusi line selanjutnya, yaitu ya ini another module ini yang mana value-nya masih underscore main. Gitu. Kurang lebih begitu sih penjelasannya. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, kita coba melakukan permainan lagi sedikit di sini, menambahkan sebuah
instruksi untuk memprint akan bahasa Inggris saja biar general gitu kan, semua bisa paham. Always been executed, right? Okay, di sini hi, only execute when the condition is true. False. False. Alright. Kalau udah kita coba eksekusi ini dihapus dulu deh. Jadinya yang dieksekusi adalah yang always been executed karena ini tidak terikat pada kondisi apapun. Lalu selanjutnya dia mengeksekusi yang high, only executed when the condition is false. Karena dia itu ada di else yang mana kondisinya ini false, tidak atau tidak true. Jadi yang dieksekusi adalah yang else karena value dari special variable underscore name underscore ini adalah my module. Kenapa value my module? Karena dieksekusi dari file my another module atau tidak langsung dieksekusi pada file tersebut gitu. Pada file di mana variabel ini berada gitu. Karena ini dieksekusi secara tidak langsung, maka yang dieksekusi maka value-nya tidak underscore main sehingga kondisinya false dan dieksekusi adalah kondisi yang false ini, yaitu only executed when the condition is false. Kita akan coba untuk eksekusi langsung di my module. Oh iya, ternyata hanya like modul. Oke. Ketika ini dieksekusi langsung sehingga variabelnya itu adalah underscore main, maka yang tereksekusi adalah kondisi pertama yang mana dia mengeksekusi disuruh yang mengeksekusi sebuah function namanya main, yang di dalam function main ini terdapat perintah untuk mengeksekusi sebuah string gitu, string yang bertuliskan hi only executed when the condition is true, sehingga itulah yang dieksekusi. Kalau yang atas ini ya selalu dieksekusi karena dia tidak terikat pada kondisi apapun. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kalian yang memang sudah lama berkutat di dunia developer Python tapi belum benar-benar crystal clear tentang statement condition ini, jadi sekarang bisa lebih crystal clear gitu ya. Ataupun kalian yang mungkin baru memasuki dunia per-developeran Python ini, kalian jadi paham gitu. Oh, gini maksudnya gitu. Semoga ini jadi bermanfaat juga untuk kalian selain untuk gue juga. Dan mungkin karena ini selesai, gue mau undur diri dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan dari gue, dari omongan gue, ataupun dari cara gue mengeksekusi mengeksekusi video ini. Jadi ya see you later ya. Dan kalau misalnya kalian punya feedback, kritik, saran, bisa kalian komen di kolom komentar di bawah, tentunya dengan cara-cara yang baik. Oke. Sampai jumpa lagi di next episode berikutnya di series yang sama Python ini, dan bye.